Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku, Mira Indriani, akan menemani kalian selama 1 jam ke depan di acara Kaum Podcast IBC, Islamic Berkarakter dan Cerdas, bersama tim dari Sambung Sinema. Yeay! Pada kesempatan kali ini, yuk kita sama-sama ngeliat trailer film Bukan Galih dan Ratna berikut ini. Bagaimana mulai dari kamu? Modelan kamu aja kayak begini? Gantilah pakai iPhone kayak atau Samsung. Awalnya kukira ini pinjol, tapi masalahnya bukan hanya itu. Rasanya hidup saya seperti lelucon. Kalau saya tidak mau tahu, bungkamkan dia gimana pun caranya. Bang! Nafik! Woi, lepasin! Baik, kita langsung saja ya. Kita perkenalkan dulu nih ke teman-teman yang lihat ya, cantik-cantik banget nggak sih? Kecuali kecuali kamu ya. Oke, kita mulai perkenalkan dari siapa nih? Dari ini nah. Oke. Dari ibu dulu dong. Oh iya, sebagai betul itu. Ini adalah produser kita yang membiayai semua apa ya? Film. Semua film Sambung enggak lah. Oh. Ya, semua proses film di Sambung Sinema. Silakan Mbak, perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, nama saya Lia. Saya adalah produser dalam film Bukan Galih dan Ratna. Ini bersama dengan talent-talent kita di sini, keren-keren banget. Ya. Gitu aja sih perkenalan dari saya. Ini selanjutnya di sebelah saya. Oke, saudaranya lagi. Hai. Aku Ainun, biasa dipanggil Ainun ya. Dari Panggil Ainun. tugasnya itu sebagai scriptwriter. Oke. Sebenarnya ada 2 orang sih, cuman yang satu ada kendala gitu. Oke. Terima kasih Mbak Ainun. Ya, selanjutnya. Hai. Hai, sorry sebutan untuk audiensnya siapa? Kaum Oke, Podcast. Kaum Halo, Podcast. penonton setia Kaum Podcast. Kenalin aku Dani. Di produksi film BGR aku sebagai wardrobe. Oke, selanjutnya nih dia nih. Ada yang penasaran nggak? Enggak ya? Oh, penasaran. Halo guys. Ya, hai. Kenalin, saya Billy berperan sebagai Galih. Jangan lupa ya nonton podcastnya. Promosi ya. Galih, kamu nggak memperkenalkan diri kamu sebagai apa? Kan tadi udah. Oh, udah ya? Galih bukan Galih. Tadi udah. Salah. Jadi aku di film ini berperan sebagai Galih guys. Oh, oke. Ya, selanjutnya. Halo guys, Hai. Jadi di sini aku berperan sebagai Ratna. Iya, Masya Allah, Ratna cantik. Secure ya kita di sini. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Kaum Podcast. Oke, mulai dari Billy dulu. Oke. Billy, aku mau nanya ke kamu. Perbedaan karakter Billy yang asli dengan Galih itu apa sih? Perbedaannya itu kayak bertolak belakang gitu. Kan di sini Galihnya tuh dia tuh cool, diam gitu. Terus Kalau kamu- Billy yang asli tuh barbarnya minta ampun. Oh, kamu Kalau sama orang yang udah kenal. Kalau yang kayak gini masih bisa lah. Bisa Tapi apa? kalau kayak gini kan. Tapi kalau udah sama kayak temen deket saya tuh udah keluar dah sifat aslinya yang barbar lah segala ini macem gitu. Jadi tuh makanya pas dapat peran Galih tuh agak gimana ya, kayak anjir gitu. Ini umat. Salah. Ntar ditit aja ya. Gitu. Jadi di situ makanya kayak aduh ini kayaknya nggak bisa nih. Billy kan orangnya tuh ini banyak ngobrol gitu, interaksi pokoknya kayak
ceria orangnya Oke. gitu. Tapi di situ tuh harus dituntut jadi pendiam lah, keras kepala gitu. Nah, itu tantangan sih. Banyak banget perbedaannya Billy sama Galih. Oke, yang Oke. kedua nih, susah nggak sih menjadi perannya Galih? Awalnya Billy kira itu susah, tapi tapi udah kayak apa namanya? Karena udah baca lagi gitu kan skripnya gini-gini tuh udah ngereading, jadi mencoba untuk menjadi si Galih gitu. Jadi aku tuh ini apa sih ngomongnya gimana ya? Gimana? Pas aku baca ya harus menghayam dalam mendalami. di Aku peran. tuh harus jadi Galih loh, bukan Ah, Billy oke. gitu. Jadi kalau di ngomongin susah ya? Susah Susah karena gampang. kepribadian Galih sama Billy ini cukup jauh beda. Itu yang membuat Billy pengen jadi Galih karena ada tantangannya gitu. Oke, luar Gitu. biasa ya guys. Tepuk Iya. tangan dulu buat Billy. Baik, selanjutnya selama proses syuting berjalan, kamu yang paling berkesan itu apa? Paling berkesan sih di pas seharian full kita syuting yang ada di gudang itu. Ada di gudang situ. Gudang mana sih tahu. Oke, Itu di emang scene gudang. scene gudang. Iya. Ya, itu emang prosesnya itu emang cukup lama guys. Kita tuh seharian gak sih? Seharian Dari sampai jam- nggak tidur Dari ya? jam Sampai 7 nggak sampai tidur. jam 7 pagi. Jam 8. Ya jam 8. Di situ Billy tidurnya 30 menit guys. Kayak itu Billy pejam mata langsung bangun guys. Gak ada rasanya sumpah. Harus dituntutin ayo. Terus tahu pas di sana tuh paling enak banget denger kata bungkus guys. Betul. Paling enak banget guys. Kayak oh yes aku bilang. Oh, enak banget denger kata bungkus guys. Nah kalau yang itu kita sebagai kru juga seneng banget sih dengernya. Ah. Terus tuh emang idaman banget. Iya idaman banget sumpah kayak apa sih kayak wah ini yang aku tunggu nih bungkus nih gitu. Yang dari tek ulang tek roll gini gitu. Kata bungkus tuh kayak iya Udah ya, gitu ya. lega banget sumpah. Kayak semua masalah tuh jadi plong. Itu aja sih. Oke, Makasih. Sana aja. selanjutnya. Oke Nina, aku mau nanya pertanyaan yang sama Billy. Apa perbedaan karakter Nina dengan yang karakternya si Ratna? Perbedaannya Iya. menurut Nina sih nggak ada ya, soalnya apa ya, karakternya Ratna ini tuh kan dia tuh kayak gimana ya, kayak cengeng gitu. Nah jadinya Nina kan juga orangnya cengeng. Jadi kayak mudah banget gitu. Jadi Oke, diri jadi sendiri. kayak di film itu sangat menghayati nggak sih? Iya, menghayati banget. Soalnya kan apa ya, ceritanya itu nggak jauh beda lah sama ceritanya Nina. Waduh. Sendiri guys. Bukan Billy yang ngomong guys. Kita ya. Artisnya langsung. Yang bagian Aku juga. Oh my god. Speechless. Speechless. Itu yang sama di bagian mana nih? Di kita. Oke. Aduh parah sih. Keceplosan guys. Itu nanti mungkin bisa ditip gitu ya. Ciduk keluarganya yang sama. Kayaknya. Lucu. Oke Nina, kita lanjut ya. Ada nggak sih pengalaman yang berkesan selama syuting? ada, pastinya ada. Oke, di bagian mananya? Semuanya? Dari mana ya, dari awal pas syuting sampai tengah malam, jam 2:30 kalau nggak salah itu. Oh iya, yang di scene kamar ya. Iya. Guys, jadi sempatnya ada kesulitan makanya Siapa kita tuh ya? makin lama syutingnya guys. Dia tuh kesurupan Sempet-sempetnya. Kita juga udah capek dia malah kesurupan guys. Enggak itu berita hoax ya kaum. Padahal yang lemah tuh Billy guys. Cuma Billy aja. Oh iya ya. Kayak gini tuh langsung sholat tau. Oh masya Allah. Gudang tuh langsung sholat. Berapa Iya. rakaat waktu itu Bill? Apa ya? Langsung. Sholat guys waktu itu sholat. Iya waktu itu aja. doang, guys. Enggak guys. Bukan.
Oke, Nina, selanjutnya kamu bisa ungkapin gak sih perasaan kamu ke tim? Gimana? Selama proses syuting itu. Perasaannya Nina ke Iya. tim ya. Sebelumnya sih Nina berterima kasih sama semuanya. Nina mau nangis tahu. Nina tak kuat lihat ibu soalnya pengen nangis. Soalnya baik banget ibu kan Nina. Jadi Butuh tisu nggak nih? Sengaja dilapin. Ini ya Nina beneran nangis, guys. Iya. Dari situ kan Nina tuh. Itu tisu guys. ibu jangan adopsi. Oke, aku nggak adopsi itu. Ini acara apa ya, guys? Ya. Di Zoom aja kan Bulia. Ya jadi itu ya guys, jadi kayak Ya, Bulia jadi selama proses syuting. Ya, jadi selama proses syuting itu kayak memberikan kesan mendalam bagi kita semua yang ada di Sambung Sinema. Jadi mereka tuh sampai menangis begini karena mereka terkesan begitu terkesannya. Oke, selanjutnya Dina udah bisa ngomong belum? Oke, itu dilanjutkan? Atau cukup dulu? Ini masih nangis ya. Kenapa jadi dramatis guys? Iya, aku juga ikutan sedih by the way. Kita taruh lagu ya. Oke, selanjutnya kita beralih dulu kayaknya ya ke produser kita. Hai Ibu produser. Oke, pertanyaan Terharu, aku jadi terharu. Oke, pertanyaan pertama, kenapa Anda menangis? Aduh. Jadi selama hidup gua ya, selama 36 tahun ini tuh baru ketemu sama anak-anak muda hebat seperti mereka. Jadi walaupun mereka generasi Z ya, Z atau Z, milenial, mereka itu tapi etos kerjanya tuh luar biasa, kemudian nggak pantang menyerah, terus dalam segala hal tuh bisa soft gitu loh, terus yang pasti tuh selalu tersenyum tuh loh yang luar biasanya itu. Meskipun lagi patah hati. Walaupun patah hati dan luar biasa, aku tahu tuh pekerjaan yang tidak gampang ya. Karena harus 24 jam syuting, sebelumnya nggak tidur juga, jam 3 pagi dia harus balik lagi ke rumah, jam 8 balik lagi syuting sampai besok paginya, itu menurut saya nggak mudah. Tapi mereka tetap kerja keras luar biasa gitu, dan itu saya appreciate banget. Sampai ada yang kesurupan, disuruh pulang nggak mau. Dia sudah kesurupan, udah kesurupan, dia nggak mau pulang, tetap mau balik ke lokasi syuting karena tanggung jawab dia belum selesai. Coba kebayang, luar biasa. Kesurupan. Dan satunya lagi si Nina, dia lagi sakit ya. Suaranya nggak ada, ya suaranya nggak ada. Tapi kita harus take shoot sampai dalam satu scene itu bisa sampai 10 kali. Dan dia tetap tersenyum guys, itu luar biasa. Tepuk tangan buat Nina, luar biasa. Emang ini talent kita paling sabar sih Mbak. Sabar ya. Sebelumnya kan kita nggak ada talent. Oh ya Billy, Jangan tirikan aku guys. aku belum selesai guys. Ini masih pembahasan. Masih pembahasan. Tapi ini kok nggak di itu katanya. Dan si Sorry, dia belum selesai. Billy ini aktingnya pas saat di gudang itu yang paling berat. Karena dia harus dipukulin berkali-kali sama premannya. Pukul di Palu guys. Jadi kebayang dong kalau take shootnya di take berkali-kali, dia harus dipukul berkali-kali juga gitu loh. Tapi dia yang saat syuting tengah gitu sambil tidur, Billy bangun lagi gitu. Jadi itu yang luar biasa. Dan itu tetap, Isu kamu oke? Oke. Itu yang wow. Itu ya Allah, ini anak muda yang di Instagramnya suka alay banget, tapi ternyata etos kerjanya juga nggak kalah. Wow. Jadi saya salut. Keren, Billy keren. Dan ini script writer saya ya, dia bisa menyelesaikan cerita dalam naskah dalam berapa tebalnya itu? Iya. Berapa tebal? Iya. Jawaban. Saking tebalnya dia sampai bilang iya.
dia aku tahu dia nulis tuh sambil nangis mungkin ya. Akhirnya sampai dia bilang iya karena saking beratnya. Iya. Kalau nggak salah 40 scene. 40 scene. 40. Iya. Dan bahasanya nggak bahasa Indonesia doang, kita pakai bahasa Sasambo, pakai bahasa Samawa Mbojo. Samawa Mbojo, dan itu dia harus create semuanya bersama dua tim. Cuman 2 orang aja yang bikin, si Ainun dan si Ina. Dan dua-duanya lagi skripsian juga guys. Dan lagi skripsi, luar biasa. Luar biasa. Dia sudah menyelesaikan deadline. Jadi kita cuman meeting sekali, saya menjelaskan apa mau saya menjelaskan karakternya seperti apa, dan mereka bisa mendeskripsikan semuanya secara cepat dan membuat naskahnya dengan luar biasa. Salut. Kemudian untuk si Dani, dia yang effort banget nyari seragam, make up, kemudian semuanya dia siapkan dengan koper yang luar biasa besar itu si Dani ya. Nyetrikanya ditumpuk. Oh ya, nyetelikanya juga. Terus habis itu belum lagi di lokasi syuting dia masih sempatnya juga jadi clipper juga ya. Tapi kemudian di akhir-akhir kita harus serahkan pada Mira karena daripada dia kerasukan, jadi lebih baik kita jadiin dia clipper gitu. Itu luar biasa. Saya salut sama effort dia harus cari seragam SMA yang mana tidak mudah banget gitu, dan semua make upnya. At least, last but not least, si Mira, dia line produce saya. Jadi selama saya proses produksi itu harus pergi ke luar kota, ke luar negeri, dan dia yang handle semuanya, seluruh tim, dan itu sampai berjalan semuanya luar biasa. Luar biasa kalian juga. Terima kasih semuanya, terima kasih. Oke, itu saja Mbak Lia ya. Belum. Dan ya, ini yang buat saya semakin luar biasa ternyuh ya, tahu ternyuh itu bahasa Jawa. Apa sih Ternyuh kayak ngena gitu. Oh ya. Jadi pas syuting terakhir itu istri dari sutradara kita keguguran istrinya. Kemudian di tengah proses editing, editor kita kecelakaan, tangannya patah, harus dioperasi. Kemudian dia juga sempat kecelakaan juga. Alhamdulillah udah sembuh guys. Iya, dia kecelakaan juga. Sempat ketilang juga. Ban bocor juga. Iya. Bannya pecah juga. Banyak ya Iya. Cobanya banyak. Oke, nanti kita ke coba-cobaannya. Itu saya pokoknya nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Udah itu sih. Oke, tepuk tangan buat produser kita, luar biasa. Oke, kita selanjutnya ke Mbak Ainun. Hai. Iya. Besok pagi Mbak Ainun itu yudisium. Kasih bunga nggak sih? Kasih klarifikasi belum esos. Oke, silakan. Mau dikasih bunga yang ada tulisannya "Hi, finally meet you" nggak sih? Enggak, yang merah aja, Mbak. Oke, langsung saja Mbak Ainun. Silakan Mbak Ainun, bisa diceritakan bagaimana susahnya membuat skrip. Mungkin It's very difficult. it's very difficult. Karena kan saya juga Difficult. karena kan juga kita bukan saya juga, mungkin semuanya kru-kru di sini ini baru pemula dalam artian belum hype, kecuali produsernya udah banyak jam terbang, dan sebagai skrip pemula itu tuh susah secara teknis maupun secara ide cerita, ya Allah itu kayak ngeblank banget. Apalagi kita kan dua orang skrip kan, Ine sama aku. Nah di situ mengcombine satu orang ide cerita aja itu susah banget. Jadi kayak bentrok kan, apalagi masuk ide cerita dari sutradara maupun produser. Nah itu kayak mind blowing. Iya makanya. Jadi gimana cerita itu bisa combine sampai akhir dan itu nyatu sama jalan cerita akhirnya. Gitu sih. Oke, ceritanya ini tentang apa sih Mbak Ainun? Jadi ceritanya si Gali sama Ratna ini dua orang yang satu SMA,
yang punya cerita masing-masing dan punya masalah masing-masing. Si Galih ini terjebak pinjol lah, kisah asmara lah, dan yang dan si Nina dan si Ratna juga. Sebagai si Ratna ini dia sebagai korban bullying yang juga difitnah sebagai PSK ya. Jangan Jelas guys, PSK. Nanti itu di sensor. sebagai simpanan dari seorang sugar daddy. Sugar daddy. Oke. Jelas Gitu guys. sih. Oke, jadi awal ceritanya ini tuh mulai dari Mbak Ainun sendiri, ide ceritanya atau siapa? Awalnya itu kita rapat dan yang ngusulin awalnya tuh Pak Islah yang sebagai sutradaranya. Karena kan kita banyak masukan soalnya dari beliau itu, jadi kita apa-apa tuh dari beliau, jadi kita di situ sih awal ide ceritanya dan kita berkembang dari situ. Oke, motivasinya buat ide cerita tuh apa? Kira-kira? Motivasinya? kehidupan pribadi dia di Oh, cyberbullying. iya, aku pernah cerita ke Iya, boleh cerita. Aku pernah cerita kembali ya juga pas kita rapat sama Pak Islah itu, karena aku juga dulu kan pernah dibully sih. Oh my god. Secara non verbal, maksudnya dijauhin gitulah. Jadi di situ sih awal ide ceritanya. Building karakternya si Nina. Iya. Masih apa? Ya, udah lewat. Karena Billy juga dulu pernah dibully guys. Oke. Dan begini lucunya, mereka ini bukan orang Lombok. Mereka ini bukan orang Sasak, dan Tapi buat dia ceritanya- harus bikin cerita pakai bahasa Sasak. Sasak. Oke, itu luar biasa, guys. Tepuk tangan dulu buat Mbak Ainun. Oke guys, sekarang kita jeda dulu karena kita kedatangan tamu yang lumayan spesial, tapi tidak begitu spesial artinya ya. Dia itu juga dari tim Sambung Sinema yang bertugas sebagai soundman audio. Inilah dia, Fauzan. Jadi Fauzan ini nama panggilannya sih dia? Ojan. Masuk. Nah, ini juga Salim dulu bang. Sehat bang? Halo semua. Oke, kita langsung saja ya sapa Mas Ojan. Hai Mas Ojan. Halo guys, Apa maaf kabar? sedikit telat. Cuma nggak sedikit, banyak. Banyak, sedikit. Banyak. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Oke, Saung Podcast. Oke, nama saya Fauzan Hadi. Di sini saya bertugas sebagai soundman di film Bukan Galih dan Ratna. Oke, Mas Fauzan, terima kasih karena sudah memperkenalkan diri. Kita lanjut ke teman kita, wardrobe kita. Wah, ini kalau nggak ada wardrobe nih bahaya nih. Ya, hai Kak Dani. Mbak Dani ya, bukan Mas Dani atau apalagi Bang Dani gitu. Iya, karena kebiasaan orang-orang manggilnya Mas atau Bang. Ya, silakan. Dina. Apa tuh? Apa tuh? Perkenalkan diri dulu. Hai kaum podcast, perkenalkan saya Dani. Di sini saya sebagai wardrobe. Aduh, kru kita satu nelpon nih. Pakai ulang ya? Tapi aku nggak angkat. Sibuk banget. Hai kaum podcast, perkenalkan saya Dani. Di sini di film Bukan Galih dan Ratna, saya bertugas sebagai wardrobe. Oke, Kak Dani, aku mau nanya, kendala terbesar dari Kak Dani selama proses syuting berlanjut itu apa sih? Kendala terbesarnya? Kendalanya besar banget ya. Pertama di sini kita butuh banyak banget seragam, pastinya buat talent dan buat apa sih namanya yang tambahan tuh, sorry. Buat ekstrasnya juga. Buat ekstrasnya kita jadinya butuh banyak banget seragam dan nyarinya tuh susah banget ya, sampai ada yang minjem di Lotim. Kita udah coba kontak sekolahnya juga, tapi ternyata sekolahnya kebetulan waktu itu lagi nggak punya stok seragam juga yang bisa dipinjam. Syukurnya sih teman-teman yang bukan dari wardrobe juga mau bantuin, jadi kita alhamdulillah bisa sampai akhir lengkap seragamnya untuk pemain.
Dan di sini aduh agak berat ya jadi wardrobe. Aduh, curhat. Ini it's time to curhat. Jadi aku tuh selain nyari seragam, aku harus nyuci seragam juga Mbak Lia. Aku harus nyetrika sampai setrikaan aku bawa ke lokasi syuting dengan 3 koper di tangan. Iya, betul. Dibantu sama properti juga buat ngangkat. Ini abang juga kan bantuin buat ngangkat kopernya, koper Mbak Lia sebesar itu, koper Dani cukup sedang. Dan jujur nih Mbak, aku tuh nggak pernah ya. Jujur nih, aku nggak pernah nyuci Mbak. Jadi Ya berat banget guys. Jadi alhamdulillah di rumah nyucinya pakai mesin cuci. Untungnya di Mbak Lia di kantor ada mesin cuci. Jadi aku nggak perlu nyuci. Emang ada beberapa yang harus dicuci pakai tangan juga gitu. Terus aku nyetrika sendiri, sedangkan baju-bajuku sendiri aja di laundry gitu kan. Jadi agak aduh bukan. Ini kan curhat, ini kan cerita kesulitan sebagai wardrobe. Pas pertama lihat nama aku ada di list wardrobe tuh, aduh, wardrobe nih, seorang Dani. Yang di lokasi syuting dibantu juga sama Putri, dibantu sama Arar juga buat nyetrikanya. Karena aku nyetrikanya itu di lokasi syuting. Nyetrika di lokasi syuting kita pakai. Ceritanya sih. Kita pakai ini, kita pakai meja guru. sambil ini Bang Edo DOP kita nyiapin kamera, aku nyetrika gini. Tapi aku nyetrika satu baju tuh kan lama banget, Mbak. Lama banget. Sini deh, Putri aja yang bantuin. Saking lamanya. Bantuin sama Putri. Ada beberapa pieces lagi bantuin Arar. Yang bantuin saya deh yang nyetrika deh gitu. Berapa jumlahnya baju SMA? Kita kan ada ini Mbak. Ada pakai baju olahraga juga gitu biar nggak monoton gitu. Kita sebagai pertanda beda hari juga untuk syutingnya kita pakai baju olahraga dan baju putih abu gitu. Untuk cowok ada Billy, ada Bagas atau Bagus ya? Bagus, sorry. Terus yang temannya Nizar yang sebagai Anton. Terus ekstrasnya ada Nizar, ada Dayat, ada Nina, ada Putri, ada Salwa, ada Mira, ada satu lagi Desi yang sebagai Desi gitu. Ada sekitar 12 orang dan itu kan 12 orang dan itu yang sekali pakainya gitu. Tiap hari aku cuci, aku jemur gitu. Ada Uti juga yang bantuin, Mbak Uti, ibu dari produser kita gitu. Dan nggak cuma seragam juga Mbak, aku bawa packinganku ke Lombok Tengah. Banyak juga kan gitu. Satu koper lah ya pas untuk ke Lombok Tengah. Kita kan harus nyari ini kan kita mengangkat adat di Lombok Tengah untuk di filmnya. Nanti ada scene-nya teman-teman bisa wajib banget tonton. Kita pakai baju adat. Jadi di sana pakai kain khasnya kita gitu. Untuk scene-nya yang di sana kita pakaikan itu juga gitu biar teman-teman tahu oh ini loh Lombok Tengah juga punya kain khas gitu untuk mengangkat budayanya Lombok Tengah. Oke, itu ya pantasan berat. berat banget. Karena kita tahu sendiri Mbak Dani, Kak Dani itu kayak gimana ya. Jadi tiba-tiba di wardrobe ya gak apa-apa, kaget banget. Ya, aku juga kaget. Oke, selanjutnya nih Kak Dani, apa sih pengalaman paling berkesannya selama proses syuting? Di sini aku juga jadi kleper Mbak ya. Itu dia seru. Jadi Kleper. Sebelumnya aku pernah produksi film sama teman-teman kelasku untuk tugas akhir. Nah, betul. kita tuh produksi film ya semampunya kita aja, sepahamnya kita aja gitu. Dan ternyata itu banyak banget salahnya dibandingkan setelah kita join di film ini gitu. Kleper aja, aku kirain yang bilang action tuh aku gitu, karena aku kan kleper. Ternyata sutradara. Jadi pas aku pertama kali take aku bilang action, diketawain sama Bang Edo, sama sutradaranya, sama DOP-nya langsung ketawa gitu. Oh salah ya gitu. Iya salah, harusnya yang bilang actionnya sutradaranya ternyata gitu. Kita juga scene-nya lumayan banyak gitu. Alhamdulillah sih nggak sempet sakit apalagi kesurupan ya. Alhamdulillah banget gitu. Menyusahkan kesurupan guys. Kita lupakan kesurupan. Tapi so far pengalamannya keren banget sih yang didapat di sini gitu. Lebih keren di wardrobe apa kleper? Aduh. Karena kita masing-masing dari kru itu punya double dari job, 2 job. Ada yang 3, 4, 5 juga gitu. Jadi ya alhamdulillah syukurnya film ini bisa produser kan jadi gulung kabel juga. Gulung kabel. Iya betul.
tiba-tiba jadi ibu kantin. Ibu kantin. Baru ingat kalau aku jadi ibu kantin. Itu lucu banget prosesnya, itu lucu banget sumpah. Iya. Aku baru ingat. Paling aku masih boleh cerita nggak sih? Iya, boleh. Oh, iya. Aku paling seru itu yang pas kita sampai malam di scene kamar, itu sampai 2:30 pagi. Thailand kan udah pada capek banget, pada ngantuk banget. Kita juga kru pada capek banget dan ngantuk banget gitu. Tapi harus tetap menyetrika. Harus tetap menyetrika buat besoknya dan buat yang akan dipakai itu. Karena di untuk yang jam 2:30 itu Nina 3 kali ganti baju ya? Iya, 3 kali ganti baju gitu. Scene di kamarnya Nina, kamarnya Desi, scene-nya Billy gitu. Sampai Billy pernah kita pinjemin celana karena waktu itu ternyata celana yang disiapin wardrobe tuh nggak kelihatan di kamera. Waktu itu minjem celana siapa sih? Angga nggak sih? Iya, enggak. Iya, jadi kita minjem celananya guys. Celana enggak ya, guys? Dia juga pinjem baju sama celananya Kak Mila. Iya, waktu itu. Untungnya ya kita selalu ada backup-annya lah ya gitu meskipun punya orang gitu. Untung artisnya bukan aku ya. Iya, kalau Mbak gimana? Nggak muat baju mau cari backupan baju. Kita sebenarnya mau jadikan Mbak Lia ini produser kita ekstras juga. Nggak muat Karena bajunya. seragamnya nggak ada, jadi udah. Oke, selanjutnya Kak Dani. Apa ya? Udah kayaknya udah kepanjangan aku. Oke, itu saja ya. Terima kasih Kak Dani. Baik, kita langsung ke tamu kita. Tamu. Kalian semua tamu sebenarnya, aku juga tamu sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena tamunya datangnya terlambat, jadi udah. Hai Mas Ojan. Halo semua. Ya, silakan perkenalkan diri dulu ke kaum. Oke, saya Fauzan Hadi, saya biasa dipanggil Ojan. Saya dari tim Sambung Sinema. Untuk di film Bukan Gali dan Ratna, saya bertugas sebagai soundman. Oke, soundman. Apa sih soundman itu? Soundman itu dia yang ngatur soal audio di dalam filmnya. Tentu kan untuk di dalam film itu kita bukan ngutamain soal visual aja. Jadi di dalam film tuh yang berperan penting juga ada audio. Karena teman-teman sendiri mungkin mendengar musik segala macam, walaupun tanpa ada tampilan video kita kan ngerasa enjoy gitu. Bayangkan ketika suatu film atau suatu visual tidak ada suara, itu pasti akan jelek banget kan. Itu akan terasa gak enak untuk dilihat. Oke, selama proses syuting berjalan, ini pertanyaannya sama semua ya. Selama proses syuting berjalan, Mas Ojan itu terkendala yang paling besar itu di mana? Waduh. Untuk kendala pertama ada di di Semanda karena hujan. Karena untuk suara yang sedikit pun itu bakal masuk ke boom mic-nya. Jadi walaupun ada suara gesekan dari kaki kru ataupun talent itu bakal kedengeran. Makanya bagaimana cara untuk saya di soundman itu ngakalin gitu, antara kecilin desibelnya atau kalaupun ada suara-suara yang akan direkam itu kita bisa besarin dan kita mainnya di antara 8 sampai 12 desibel gitu. Oke. Karena ini pengalaman pertama Mas Ojan, Ya. jadi ngerasa berat nggak sih jadi soundman? Awalnya ngerasa ragu sih sama diri sendiri, ya Allah bisa nggak nih gitu. Karena kan tiba-tiba karena tiba-tiba ditunjuk. Awalnya kan saya di IT kan untuk Di IT atau BTS nggak sih? awalnya BTS tapi dipindah karena Dayat lebih prepare mungkin karena Dayat kan lebih menguasai tentang kamera dan editing gitu. Jadi saya dipilih sebagai di IT dan oke, boleh nih jadi di IT. Karena walaupun saya juga belum pernah jadi di IT kan untuk yang mindahin data, tapi di malamnya itu langsung saya pelajarin gitu. Di IT itu apa tuh? Ya coba untuk ngelihat ngecek, oh gini udah. Tapi besoknya tiba-tiba langsung disuruh soundman sama Pak Sutradara. Oh, karena nggak tahu tapi udah lumayan paham, jadi ya udah gas aja kita coba gitu. Oke, kamu Mas Ojan sebagai soundman berapa job desk juga sih?
kan kayak Dani itu ada jadi wardrobe, udah jadi apa lagi? Kleper. Terus aku udah jadi supir. Udah jadi supir, udah bantuin kamu, udah bantuin Dani semuanya ya kan? Iya. Ya, kamu nih apa? Cuman di Soundman sama di IT sih, cuma tapi karena di IT lumayan ada yang bisa backup, Kak Isla sendiri bisa backup. Jadi rasa keberatannya cuma ada di soundman doang sih. Karena cut-cutnya si artis ini bisa sukses atau enggak tergantung dia. Iya. Ya. Iya. Jadi walaupun mereka Penentu suara. actingnya udah bagus, kalau tiba-tiba ada motor lewat harus ngulang. Harus Iya. ngulang. Gitu. Gitu. Karena itu bagian dari noise yang sangat mengganggu. Jadi apapun yang terdengar sedikit yang nggak mau didengar oleh sutradara itu bisa jadi acuan untuk mengulang kembali Kalau pas di actingnya. gudang kedengeran suara-suara Waduh, itu mana tengah malam lagi ya? Kesurupan lagi. Waduh, Kali nih disebut kesurupannya dari tadi. Kedengeran ya? iya kedengeran semua itu. Kita napas kedengeran dari situ. Kedengeran kalau itu kan tapi kan setiap pemain itu ada mic on-nya, clip on-nya. Jadi untuk ngambil suara nafas waktu larinya Billy sebagai Galih itu kedengeran. Scene yang di mana? Scene di Pernah nggak dengar? kita nggak apa-apa ngasih tahu lokasi. Gak Nggak apa ya. Scene waktu kejar-kejaran sama itu preman tuh. Oh, preman. Jadi kendalanya yang pertama itu ada di Semanda, kedua yang di lari-lariannya, dan yang ketiga tuh ada di mana? Kan kita ada 4 hari syuting. Itu juga. Semuanya. Apa itu semuanya? Kamu kan ngerasa Ini untuk di soundman aja ya. Sama di untuk hari pertama sih banyak kendalanya karena hari pertama itu di Ampenan kan. Di Ampenan sama di Hotel Santika. Iya. Untuk hari pertama karena saya baru pertama kali megang untuk record dan segala macamnya itu banyak hal yang miss gitu. Kadang sutradara bilang audio ready dan ternyata kameranya belum ready. Waktu ditanya kamera belum ready, sabar Pak, bilang sabar Bang gitu. Kita udah pencet duluan dan saya nggak tahu apa-apa karena dia kelamaan saya cut sendiri, ngide aja gitu, saya cut sendiri. Asal ngide aja, kirain kan ya udah takat berarti ini karena kelamaan kan. Ternyata begitu nanya lagi setelah syuting di hari pertama itu gini-gini kita kasih tahu ke Bapak Direktur. Ternyata nanti nggak boleh cut sendiri, nanti kalau ada aba-aba cut dari Direktur baru kita cut gitu. Oh ya udah, untuk hari keduanya kita lebih prepare lagi, lebih bagus lagi. Sempat berpikir aku juga yang ngekat. Ya Clever kepingin Clever. jadi penentu semuanya. Clever juga nge-cut Mulai ya, dari oke. action sampai cut ya. Jadi ini Luar asal biasa. ngekat tapi belum dikasih instruksi gitu. Iya, karena hari Inisiatif, pertama. guys. Dia inisiatif. Inisiatif. Kelamaan. Namanya juga pertama kali guys. Terus tiba-tiba sutradara aja itu kaget. Kok kamu ngekat duluan? Enggak. Itu syukurnya kita nggak take ulang ya gara-gara Iya. audio. Untuk hal itu Iya. nggak terlalu bermasalah kata Direktur. Udah nggak apa-apa. Iya, Jadi syukurnya Yang bermasalah itu ya, pas nggak bermasalah. ada yang kesurupan nggak sih? Masih balik lagi Iya. ke sana ya. Oke, kita balik ke kesurupan. Gimana kesurupan? Itu sih untuk hari pertama banyak kendala karena emang pertama kali juga. Iya. Oke, untuk yang di scene kan tadi kan Helen bilang scene yang di gudang itu berat banget. Dan menurut kamu nih sebagai soundman di scene gudang itu gimana sih? Pegel pasti ya. Ya, Ya sampai tapi subuh. karena ada asisten, wadah. Siapa asistennya? Siapa asistennya? Asistennya ada Teguh, ada Adit. Oh, Adit Kadang yang, gantian. yang ngobatin kesurupan itu. Iya. Dia kesurupan guys. Aku juga punya asisten. Ini dari tadi kesurupan. Oh iya. Kayaknya mereka bertiga itu bisa ngerangkap semua kita. Jadi the best lah buat Talent, kalian guys. bertiga. Talenta. Oh iya. Kayaknya ada yang satu lagi kita perlu mention di sini, yang lain kan udah ya. Lighting man kita, Bang Yuda. Bang Yuda. Keren sih. Bang Yuda. Ada yang di sana di rumah dengerin.
Teman-teman bisa lihat nanti di setup gudang itu lighting Jadi man-nya ya, itu jadi dari Bang Yuda. belajar banget. Keren. lighting itu menentukan banget itu cahaya bulan kayak apa, suasananya kayak apa itu nggak gampang itu Bang Yuda. Belajar banyak banget dari Bang Yuda. Betul. Keren, Jadi keren, kita keren. pikir kita waktu itu asal buat film sebelumnya itu ada ya udah lightingnya segini doang, 1 lighting 2 lighting, tapi yang terjadi kemarin itu tuh benar-benar luar biasa. Detail Sampai itu akhirnya ya. dan Iya, sebagainya. detail Warnanya banget, guys. agak sedikit Apalagi yang pas Nina di rumah adat itu. Iya, Itu itu lightingnya- paling keren banget. iya, Aku itu nonton lightingnya trailernya. harus bener-bener- Dan itu emang keren banget Harus guys, lightingnya. dikasih filter apa sih kayak kertas apa Iya, plastik itu plastik. ya. Plastik. Plastik gitu. Itu biar jenius kelihatan. sih, aku mikir Iya. Bang Yuda tuh kayak wow keren banget Aku orang juga, ini. Keren, dengan, keren. dengan bahan-bahan Tapi- sederhana kayak apa sih kertas yang buat Iya, kecil iya, gitu. iya. Ah. Tapi itu bisa memberikan efek yang berbeda banget di kamera gitu. Aku nonton di trailernya tuh vibe-nya tuh kayak horror gitu kan. Iya. Kayak dramatis gitu. Didukung sama ininya, lagunya. Dung. Wah. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Kita lanjut ke Mas Billy. Yeah. Kita lanjut ke Billy dan Nina. Iya. Ya, aku mau nanya nih ke kalian berdua ya, kalian berdua. Iya. Gimana sih rasanya menjadi talent? Artis. Kita. Artis nggak tuh guys? Artis baru. Artis baru itu gimana sih? Banyak yang rasanya? tanda tangan nggak sih? Kalian Gimana? Kalau di jalan ada yang Ada yang minta foto bareng nggak? Ada yang minta gebuk juga ada. Ada guys. Apalagi ini film kalian langsung tayang di bioskop loh. Iya, keren gila. Yeay. Oke, jadi gimana? Jadi mana? Ulang dulu pertanyaannya ulang. Jadi gimana rasanya menjadi artis Ya kita di sebut film aja artis. BDR ini? Bukan Galih dan Ratna. Gimana ya? Rasanya biasa aja sih. BDR. Enggak, maksudnya karena belum terbiasa. Kenapa? Ya karena udah lama geluti dunia media sosial gitu. Jadi nggak terlalu kaget lah dengan Jadi udah biasa. jadi udah biasa gitu. Jadi spotlight udah biasa. Udah. Dapat banyak support ya pasti dari Billy Lovers. Iya. Kalau Masih Nina Billy mungkin agak Lovers. kaget ya, karena kan Nina dia di Iya. Instagramnya bahkan di private gitu loh, bukan yang oke. selebgram banget gitu. Iya. Terus dari Nina gimana? Bisa di biasa aja. Rasanya menjadi artis. Mungkin nggak nyangka kalau ternyata film Iya. kita akan se-booming ini. Oh my god. Nyangka Guys, banget. wajib banget nonton. apalagi pas Nina dikasih tahu kalau Nina itu jadi pemeran utamanya. Iya. Ya ampun, nggak nyangka. Soalnya kan Nina kayak Nina itu pikir kalau Nina itu masa Nina bisa acting gitu. Kayak masih nggak nyangka. Iya gitu. Bahkan sampai tim sambung tuh bilang, Kak Nina, boleh nggak sih Instagramnya nggak di private? Kita mau mention. Siapa bilang? Ya. Miminnya kita, mimin Kan sama. dia itu masih yang sangat private banget kan. Tiba-tiba langsung jadi spotlight gitu, apa-apa mention nama dia, semua mention nama dia gitu. Kaget jadi. Postingannya aja baru satu yang bareng sama kita. Aku mau nanya satu lagi. Bagaimana rasanya film ini yang akan tayang di bioskop? Kalian perasaannya gimana sih? Masa kalian nggak ada Billy prestasi dulu, men. Bang? Billy dulu. Nah, tahu guys. Billy Aku dulu. nih ya, aku aja yang sebagai ekstras tuh udah nggak sabar nonton, padahal cuma lewat doang. Tapi karena ini tayang di bioskop, Kita nggak kelihatan lagi lewat doang. jadi kayak oh my god aku ada di bioskop tuh. Nah kalian tuh gimana? Billy dulu ya. Nah, awalnya Billy tuh sempet kaget kan pas dikirimin link trailernya gitu. Kayak nggak nyangka banget kan. Kayak udah Billy style-nya. Udah lihat dah openingnya guys. Udah keren banget nih. Aduh, anjir aku bilang. Udah makin situ makin udah makin seneng kayak nangis bahagia gitu guys. Di satu sisi pada waktu itu ada keluarga Billy meninggal guys. Jadi Billy nggak bisa. Aku sedih apa seneng nih gitu. Ngerti gak sih? Di sisi lain keluarga Billy tuh sedang bersedih tapi Billy lagi seneng nih. Jadi nggak ini itu. Makanya pas Billy masuk ke kamar udah jingkrak di luar lagi nangis guys. Mohon maaf guys karena saking senengnya guys. Mohon maaf. Jadi langsung saking senang aku VN langsung di grup. Aku tuh lagi nangis bahagia kan lagi grup tuh. Yang kayak Yunanda kata dia guys. Wah bagus banget aku bilang. Saking ininya saking semangatnya kayak anjir ini udah dari visual, videografisnya, pokoknya dari semuanya yang di trailer itu udah Keren banget. keren banget. Sumpah. Apalagi filmnya, jadi harus banget ditonton.
Iya guys, jadi tuh udah mohon maaf ya buat keluarga Billy waktu itu. Billy tinggal sebentar ke kamar tuh bahagia, tapi bahagia. Makanya Billy, ini salah nggak sih bahagia di waktu orang berduka guys? Udah bahagia di waktu yang tidak tepat guys waktu itu. Tapi gimana ya? Makanya aku lampiasinnya ke grup aja, ke grup BGR. Langsung aku, seneng banget gini gitu. Sambil nangis. Iya. Terus habis itu ya udah seneng keluar lagi nangis lagi gitu. Sama keluarga. Jadi itu yang kita Bahkan aktor emang udah jadi teatral banget. Jadi harus menyeimbangi guys. Emang jujur sih seneng banget itu, kaget juga. Kaget dan pokoknya seneng banget. Gimana ya? Udah lah. Oke, kalau Nina gimana nih? Nah, pasti seneng banget dong. Soalnya kan biasanya kalau YouTube kalau ditayangin di YouTube kayak oh iya gitu. Tapi ini kan langsung ke bioskop jadinya kayak gimana gitu. Kayak gimana? Kayak gimana? Iya, 30 Oktober. Pokoknya kalian harus nonton ya. Iya guys, kalian harus nonton. Aku juga penasaran banget. Support terus karya anak bangsa. Iya. Oke guys, mungkin satu lagi. Ini aku mau nanya ke mereka semua ya, masing-masing satu pertanyaan. Sampaikan, bukan pertanyaan, tapi aku mau tahu perasaan mereka tuh gimana sih. Sampaikan lagi nih. Satu kata atau satu kalimat untuk film BGR ini. Mulai dari Fauzan. Siap-siap nih. Apa nih? Satu kata ya? Satu kata atau satu kalimat. Satu kalimat. Menarik dan berkelas. Lanjut ke Mbak Aiman. Nanti Mbak produser. Kalau aku perfect dan kekompakan timnya bagus. Wow. Oke, ke Kak Dani. Support film ini dengan booking tiket sekarang juga. Ini orang marketing emang gini bahasanya, Mbak. Oke, ke Billy. Aduh apa nih guys, grogi guys. Oke, buat Billy lovers di sana gitu. Itu Billy Lovers tuh nonton. Buat film, semoga film ini sukses dan rame juga guys. Oke, semoga ya. Sukses. Harus sih, jangan semoga harus sukses. Ya, Oke, dan lanjut rame, ke guys. Nina. Buat filmnya ya atau Iya, buat filmnya. Harapan buat buat film. filmnya. Apa ya? Bingung kok. Iya. Sama Bingung banget. satu kata yang sulit. Pokoknya sukses terus. Semoga besok lancar-lancar aja. Amin. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa ya, tiketnya di booking ya. Oke guys, selanjutnya kita kembali ke produser. Aku mau nanya nih ke Mbak produsernya. Mbak, aku penasaran banget sih. Mbak, keluarin berapa duit sih buat film BGR ini? Akhirnya dilakukan di sini. Itu kenapa saya harus nyari baju seragam nggak beli aja, guys. Pinjam. Jadi kita penasaran, saya juga penasaran kan? Yuk, gimana? Jadi untuk produksi film Bukan Gali Darahinin awalnya saya dapat support dari ICT Watch Terima kasih ICT Watch. untuk dana program, tapi itu sebenarnya dana program itu untuk workshop. Sebenarnya dana workshop. Dana workshop itu paling sekitar 10 juta. Kemudian ada tawaran dari CGV untuk mereka, wah mau dong filmnya dipasang di CGV, gila ini kayaknya ceritanya keren banget. Gitu. Akhirnya kita rubah semua, mulai dari kamera, setting bentuk kameranya kita ubah yang seperti apa, alat produksinya kita rubah seperti apa, kemudian belum color gradingnya, apalah semuanya. Akhirnya ini dia. Akhirnya saya harus gelontorin dana pribadi hampir sekitar ya 50-an. Wow. Kita semua tidak menyangka biaya produksi seperti
itu sampai 50-an juta. guys. Sebenarnya dana kecil sih kalau diomongin Iya, ke dunia kalau di luar film kayak itu nggak ada kecil sih. apa-apanya sih. Iya. Kita Jadi juga kita makanannya aja itu 5 juta ya. Itu makan sekali makan 5 juta, jadi wajar aja kan. 5 juta. Dan itu saya mau berterima kasih kepada orang-orang yang sudah support seperti editornya, DOP-nya, sutradaranya, artis talentnya. Kita nggak bayar mereka gitu loh. Mereka akan nanti mungkin akan disupport setelah film ini ya, film ini tayang. Jadi please beli tiket ini. Beli tiket dan support mereka supaya saya bisa bayar mereka, guys. Bayar mereka semua. Jadi please tolong support kita semuanya gitu. Gitu aja sih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak produser. Oke, closing Mbak. Oke, mungkin itu saja ya guys ya. Kalian ada yang mau ucapkan nggak? Nggak ada ya? Oke, aku yang tutup ya. Apa sih? Iya. Jangan lupa Oke guys, jangan lupa saksikan film Bukan Galih dan Ratna di bioskop CGV Kesayangan Mataram. Oke. Ya, CGV Mataram tanggal 30 Oktober 2022. Oke guys, terima kasih karena sudah bergabung di podcast IBC, Islamic Berkarakter dan Cerdas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. bye. Jangan lupa booking tiket.